Penyebab bata ringan kenapa rapuh ini adalah salah satunya faktor penyebab rapuhnya bata ringan, karena dalam pemberian spektafum, yaitu nanti menghasilkan busa, itu terlalu banyak dalam mencampur busa ke dalam adonan. Hal ini cenderung mengurangi kekuatan karena pori-pori cenderung lebih besar dan banyak sekali. Ini merapuhkan kekuatan bata ringan CLC, karena kalau jenis CLC ini harus lebih berat. Mereka kalau lebih berat, pori-porinya sedikit dan mengecil, jadi dalam adonan lebih padat. Inilah salah satunya penyebab. Yang kedua adalah berat. Kalau berbicara masalah bata ringan CLC, ini cenderung dan harus lebih berat dari bata ringan AAC. Hal ini dikarenakan proses produksi yang berbeda. Ini adalah jenis CLC. Dia pori-porinya lebih padat dan cenderung lebih berat. Kalau AAC dalam proses produksi menuangkan adonan dalam cetakan selalu mengembang atau naik ke atas dari adonan yang dituangkan dalam cetakan, karena AAC juga memakai bahan aluminium pasta yang sifatnya selalu mengembang naik ke atas. Maka dari itu AAC beratnya lebih ringan daripada CLC. Kalau CLC beratnya sama dengan AAC, maka dapat dipastikan bahwa CLC akan rapuh. Hal ini disebabkan karena dalam proses produksi CLC selalu konstan dan tetap dalam penuangan adonan ke cetakan dan tidak akan terjadi pengembangan. Ringannya CLC karena busa, bukan karena mengembang tadi ya, karena dalam jumlah foam kita harus ada titik keseimbangan, yaitu pemberian harus sesuai dengan berat yang kita tuju. Tetapi kalau dalam pemberian foam terlalu banyak, akan rapuh dan bata ringan CLC menjadi ringan. Ketiga adalah semen. Memang dilihat dari fungsinya bahwa semen bisa memperkuat adonan dalam bata ringan ataupun membangun suatu bangunan atau rumah. Tetapi bila dalam penggunaan bata ringan ini tidak efektif dan tidak seimbang, akan merapuhkan bata ringan. Karena dalam pemberian semen ini harus ada titik keseimbangan antara semen, pasir, dan adonan-adonan lainnya. Karena kalau kelebihan semen, mereka akan rapuh. Kurang semen, mereka juga rapuh. Anda bisa memilih semen kualitas menurut selera Anda. Semen biasa yang digunakan untuk bata ringan ini semen PCC. Perlu diingat bahwa semen ini kurang mampu dalam memberikan asupan kekuatan sumbangan kekuatan CLC. Kita harus mensuplai dan memberi bahan-bahan tambahan serta faktor-faktor pendukung untuk memberi sumbangan kekuatan dalam adonan bata ringan. Kita dapat memberi aditif atau bahan-bahan lain yang bisa menguatkan
bata ringan. Yang keempat adalah pasir. Apakah pasir ini dapat merapuhkan bata ringan? Bisa. Kalau dalam pemberian pasir kurang, ini akan merapuhkan. Dan sebaliknya, kalau kita memberi pasir berlebihan, kebanyakan dalam adonan bata ringan akan juga merapuhkan bata ringan. Jenis pasir apapun tidak berpengaruh. Pasir apapun tidak. Semua pasir bisa digunakan. Pasir kuarsa atau pasir silika, pasir kali. Dengan catatan bahwa pasir itu bisa digunakan kalau pasir itu mempunyai mass antara 80 sampai 200. Jadi kalau pasir kasar ini akan mempengaruhi karena terjadi pengendapan. Yang pasir besar dia akan turun ke bawah pengendapan, yang atas dia lebih rapuh. Jadi perbedaan kalau menggunakan pasir kasar. Jadi pasir semakin halus semakin baik, yaitu berkisar antara 80 sampai mass 200. Dan pasir yang mempunyai kandungan tanah yang banyak, ini juga akan merapuhkan. Untuk kandungan tanah tidak lebih dari 5%. Kalaupun pasir banyak mengandung tanah atau sekitar 30%, ada yang 40, ada yang 25, ini harus dicuci terlebih dahulu. Karena kalau tidak akan merapuhkan dan sangat mempengaruhi, dapat merapuhkan bata ringan. Untuk pasir yang mengandung minyak, ini juga merusak adonan dalam bata ringan. Mengandung garam, ini juga sebaiknya kalau pasir dari lautan itu harus dicuci dulu dengan air tawar supaya kadar garamnya ini akan berkurang. Ini bisa juga digunakan untuk pembuatan bata ringan. Yang kelima adalah air. Apakah air dapat merapuhkan bata ringan? Bisa. Karena banyak air ya, jenis air yang dapat merusak adonan bata ringan. Salah satunya adalah air yang mengandung garam. Ini dalam jangka waktu yang lama pun bisa merusak karena mengandung garam. Yang kedua, mengandung minyak atau oli. Ini bisa merusak foam juga bisa merusak dalam percampuran adonan bata ringan. Terus mengandung protein hewani. Ini juga kelihatannya bening airnya, tapi banyak mengandung protein hewani. Ini merusak dalam foam. Foam tidak akan bisa bertahan lama karena mengandung protein hewani ini. Terus air keruh, air yang tercemar bahan-bahan kimia lainnya. Jadi air yang bagus adalah air yang mempunyai pH antara 7 sampai 7,5. Yang keenam adalah kesalahan teknis, yaitu kesalahan cetakan. Karena dalam pembuatan bata ringan, banyak orang dalam mencetak adonan dalam cetakan itu dia sebelum kering dia dipotong dengan seling atau gergaji. Karena dalam keadaan basah, sebetulnya dia itu mengering, melakukan kekuatan-kekuatan. Tapi karena basah,
itu tadi digerakkan oleh seling atau gergaji, dapat merusak sekitar 5 mili ya, 5 mili atau setengah senti, dan kanan kiri. Ini cenderung mengurangi kekuatan karena dia sebelum kering dalam waktu 1,5 jam atau 2 jam dia dipotong. Sebetulnya dia mengeras. Seperti contoh ini adalah cetakan satu persatu. Nah, dia lebih halus permukaannya. Atau kalau tidak, boleh digergaji tapi dalam keadaan kering. Kalau dalam keadaan basah, ini dapat mengurangi kekuatan karena setengah basah dia akan membentuk kekuatan-kekuatan. Tapi karena digerakkan oleh gergaji atau seling tadi, dia akan rapuh. Nampaknya baik-baik saja dilihat, tapi kasat mata ya, karena dilihat itu dalam pengerasan tadi, karena 1,5 jam, 2 jam, itu sebetulnya dia mengeras, tapi karena sesuatu seling atau gergaji, dia mengurangi. Mending dalam pemotongan bataringan itu kalau sudah kering. Tetapi ini kelemahannya dalam penggergajian kurang bagus. Inilah penggergajian sudah kering, dia kurang bagus. Kalau dalam tekstur lebih bagus yang basah dalam pemotongan, tetapi yang basah mengurangi kekuatan. Ini adalah yang kering. Kita bandingkan dengan yang cetakan yang asli satu persatu atau sap-sap, kita boleh ya lihat secara tekstur dia lebih bagus secara tekstur, dan ini lebih kuat karena dia sudah mengering, mengikat di dalam cetakan ini. Dia lebih bagus, dan menurut hemat saya lebih baik menggunakan cetakan satu persatu. Bagaimana dengan pendapat Anda?